Ini adalah Manggaret Ivory yang kita tanam di dalam pot, dan ini berumur 1 tahun di dalam pot ya teman-teman. Dan ini sudah mengeluarkan buahnya yang pertama kali. Ini berjumlah 3 buah. Padahal ini cuma ditanam dalam pot teman-teman. Dan potnya ini pot kecil. Kali ini saya akan berbagi teman-teman bagaimana cara untuk membuahkan tanaman buah di dalam pot. Tanaman buah apapun ya teman-teman. Jadi simak terus videonya. Selamat datang di channel Juragan Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya untuk membuahkan tanaman buah di dalam pot teman-teman. Tentunya tidak hanya syukur ditanam saja ya teman-teman. Ada banyak hal yang harus kita lalui sebelum kita bisa membuahkan tanaman buah di dalam pot. Ada beberapa faktor kunci teman-teman. Yang pertama itu adalah media tanam, di mana media tanam ini memegang peranan penting ketika kita melakukan budidaya tanaman di dalam pot. Karena lewat media tanam itu, pohon atau bibit yang kita tanam itu akan melakukan tumbuh kembangnya, teman-teman. Yang kedua tentunya adalah pupuk. Nah, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya pupuk, teman-teman. Karena pohon ini tidak dibiarkan liar di dalam alamnya. Jadi kita buat ini secara mini, kita buat di dalam pot. Jadi kita tetap harus memberikan rutin pemupukan. Kita bisa menggunakan pupuk organik, teman-teman, satu. Seperti kompos, seperti kuhe, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kita juga harus memakai pupuk kimia teman-teman, karena beberapa tanaman keras itu juga tidak bisa kalau tidak memakai pupuk kimia teman-teman. Kalau kita mengandalkan organik, ya tentu bisa saja, cuman akan lebih ribet teman-teman. Jadi kita tidak buat yang ribet-ribet teman-teman, jadi kita buat yang simple. Jadi kita pemupukan, kita sepakat dengan memakai organik dan kimia. Yang ketiga adalah perawatan teman-teman, di mana perawatan itu meliputi pemangkasan. Ya, ada juga penyepreian teman-teman. Itu termasuk penyepreian dari insektisida atau pestisida ya teman-teman, dan juga fungisida, di mana dua penyepreian ini teman-teman ini memegang peranan penting di dalam tumbuh kembangnya pohon. Ketika musim hujan, kita akan lebih getol untuk melakukan penyepreian terhadap fungisidanya teman-teman, karena menghindari dari jamur atau menanggulangi dari gangguan jamur ya teman-teman ketika musim hujan. Nah, begitupun juga ketika kita memakai pestisida, kita juga tetap harus melakukan itu secara rutin teman-teman, karena itu dibutuhkan oleh tanaman, karena namanya barang hidup ya teman-teman. Pohon buah di dalam pot atau manusia sekalipun itu akan mengalami yang namanya sakit teman-teman, atau mengalami yang namanya serangan penyakit. Sama di pohon dan manusia itu juga sama teman-teman. Ada beberapa yang menyerang seperti virus dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ada 3 faktor utama yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan budidaya tanaman buah di dalam pot. Yang pertama tadi media tanam, yang kedua pupuk, dan yang ketiga adalah perawatan dari kita teman-teman. Nah, ketika 3 aspek itu sudah kita lakukan atau kita penuhi teman-teman, nah insya Allah, dan tentunya dengan faktor keberuntungan kita juga ya, pohon-pohon yang kecil-kecil itu akan menjadi besar dan akan berbuah di saat waktu yang tepat teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit-sedikit kepada teman-teman. Dimulai dari media tanam dulu ya teman-teman. Kalau dari media tanam, saya biasanya menggunakan komposisi itu ada beberapa macam teman-teman. Cuman yang standar saja itu saya biasanya memakai tanah 1 bagian teman-teman. Ada sekam mentah dan sekam bakar, itu juga 1 bagian, dan kompos teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan pupuk kimia teman-teman untuk di awal tanam ya. Jadi di awal tanam kita memberi bekal atau sangu kepada tanaman kita itu cuma menggunakan pupuk organik teman-teman. Salah satunya tadi kompos di awal. Makanya di media tanam itu idealnya harus ada tanah, sekam mentah, sekam bakar, dan kompos. Itu adalah untuk bekal sebagai pohon itu untuk mengawali kehidupan di dalam pot.
Setelah 2 minggu baru kita lakukan pemupukan kimia, teman-teman. Terserah teman-teman mau suka memakai NPK atau lain sebagainya, silahkan. Itu bisa kita lakukan, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, yang tidak kalah penting dari semua ini, dari beberapa rangkaian yang sudah saya paparkan tadi, itu kita harus memikirkan tentang bibitnya, teman-teman. Bibit yang saya sarankan untuk ditanam di dalam sebuah pot itu adalah bibit yang sudah diokulasi, teman-teman. Jadi bukan bibit yang ditanam dari biji terus tidak diapa-apakan langsung ditanam gitu, teman-teman. Itu akan lama sekali. Jadi bibit itu juga penting sekali, teman-teman. Balik lagi kepada bibit ya, teman-teman. Setelah saya menjelaskan tentang bibit okulasi, ada juga yang kadang bertanya kepada saya, teman-teman, bibit cangkok atau bibit okulasi itu bagus yang mana? Kalau menurut saya, teman-teman, itu kalau untuk skala tabulam pot, itu bibit cangkok memang yang terbaik, teman-teman, menurut saya, untuk beberapa varian ya. Seperti jambu air itu memang bagus kalau kita memakai bibit cangkokan, teman-teman, karena akan sangat gampang sekali berbuah. Cuman kalau dari okulasi juga kita tidak bisa meremehkan, teman-teman. Okulasi itu juga bagus karena ada akar tunjangnya. Cuman memang agak lama ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka melalui proses, suka untuk sabar ya, teman-teman, saya sarankan untuk memakai bibit okulasi, teman-teman, karena itu lebih bagus dan lebih kuat karena ada akar tunjangnya, teman-teman. Kalau cangkok kan tidak ada akar tunjangnya, teman-teman, cuma ada akar serabut saja. Itu kadang pohon bisa menjadi lebih condong miring atau ke kanan atau ke kiri seperti itu kalau kita memakai cangkok, kalau kita tidak tahu treatmentnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang tanya lebih bagus bibit yang mana antara okulasi dan cangkok, kita lihat sikonnya dulu, teman-teman. Dan kalau ada yang tanya lagi, di mana tempat untuk membeli bibit yang berkualitas dan valid, ya di sini, teman-teman, di Juragan Jambu ya. Langsung nanti bisa tanya-tanya, karena saya juga jualan bibit ya, teman-teman, karena saya punya stok bibit lumayan banyak lah tentang buah-buahan, teman-teman. Ini intermezzonya melenceng kemana-mana ya, teman-teman ya. Gak apa-apa, ini intermezzo untuk perkenalan di awal video ya, teman-teman. Balik lagi ke apa tadi ya, ke media tanam ya, teman-teman. Media tanam tadi sudah, penyepreian sudah, pupuk sudah ya, teman-teman ya. Terus apa lagi ya, kok lupa ya, teman-teman ya. Saya kalau bikin video tidak pakai teks, teman-teman. Jadi yang keluar ya apa yang ada di pikiran saya saja. Nanti bertahap ya, teman-teman, saya akan membuatkan cara-cara, tutorial, dan berbagi pengalaman lah intinya, teman-teman. Bagaimana cara saya untuk berkebun secara kecil-kecilan di rumah, teman-teman, atau di skala di kebun ya. Nanti beberapa juga akan kita bikin video vlog di kebun juga. Karena saya ada kebun dan juga ada beberapa lahan garapan yang kita kerjakan bareng-bareng, teman-teman. Jadi nanti kita bisa ke kebun pepaya, ke kebun alpukat, dan kebun jambu tentunya, teman-teman. Selamat datang di channel Juragan Jambu, teman-teman. Semoga channel ini kedepannya memberi manfaat untuk semua orang, kepada hayala umum ya. Hayala umum itu bahasanya seperti apa ya? Ya, semoga video-video dari Juragan Jambu ini bermanfaat untuk sesama gitu, teman-teman. Itu yang paling benar seperti itu, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Nanti kalau masalah like, subscribe, komen, dan sebagainya itu silahkan, itu bebas, teman-teman. Yang penting video ini berguna untuk teman-teman, itu Juragan Jambu sudah senang sekali. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.